Baik, selamat pagi Ibu Alfi. Perkenalkan nama saya Karaltan dengan NIM 230186303 pada kelas LA05. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya pada final exam real analysis. Kita mulai dari nomor 1. Di sini saya sudah buka soalnya dari my exam. Di sini soalnya kita mulai dari nomor 1. Untuk soalnya di sini saya sudah pindahkan juga ke Word-nya agar memudahkan pembacaan saja. Oke, di sini untuk nomor 1 show that soalnya seperti ini. Jadi intinya kita harus menunjukkan function ini itu Riemann integrable on AB atau tidak. Seperti itu dengan syarat-syaratnya. Untuk pertama di sini saya akan tuliskan dulu yang dituliskan pada soal. Di sini saya akan terjemahkan seperti limit S, FP sama dengan L, di mana kondisinya seperti ini. Dan ini juga untuk semua partisi P, di mana P kurang dari delta. Dan juga ini syaratnya SFP min L kurang dari epsilon, di mana SFP rumusnya akan seperti ini. Nanti akan dipakai dan PK ini adalah elemen dari titik ini. Oke, kita mulai ke pembuktiannya. Di sini pembuktiannya yang pertama, goalnya ini adalah yang tadi di soal, function ini adalah Riemann integrable pada titik A, B. Jika dan hanya jika ini adalah syaratnya. Oke, kita mulai pembuktian yang pertama. Di sini dari syarat soal, kita bisa melihat bahwa ada delta lebih besar daripada 0, setiap delta lebih besar daripada 0. Nah, subject to-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk yang kita sesuaikan dengan data-data yang sudah saya tuliskan di atas. Di sini dapat dituliskan seperti ini. Subject to-nya, di mana integral f dx, min L, dan sebagainya, dan juga persamaan yang ini. Nah, di sini dapat kita simplify atau kita satukan, di mana syaratnya akan menjadi seperti ini. Ini akan menjadi lebih kecil sama dengan UVP kurang dari integral yang ini. Ini kita tinggal pindah ruas, dan kita satukan saja. Nah, di sini syaratnya untuk P kurang dari epsilon. Di sini kita dapat persamaan pertamanya. Oke. Di sini sudah dapat persamaan pertamanya, kita lanjut. LK ini adalah suatu titik arbitrary pada titik yang diberitahu di soal. Sini kita misalkan, maka MK ini sama dengan MT dikalikan dengan Fx kurang dari FLK ini superior Fx sama dengan MK di mana X elemen titik yang diberikan pada soal. Oke, di sini dapat kita tuliskan rumusnya dan juga informasi-informasinya. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini, sama seperti rumus, kita masukkan delta FLK, ini rumusnya yang di atas ini. Lalu kurang dari MK-nya. Ya, kurang dari MK ini. Oke, di sini rumus umumnya. Nah, di sini semua ruasnya dikalikan dengan XK min 1. Di sini kita lihat ada persamaannya. Persamaan ini. Jadi kita bisa kalikan dengan itu agar memudahkan perhitungan. Nah, di sini akan tertinggal atau disimplify lagi akan menjadi seperti ini. LFP kurang dari sama dengan SFP kurang dari UVP. Nah, kita dapat persamaan keduanya. Nah, dari sini sudah terlihat persamaan 1 dan persamaan 2 terdapat kesamaan di LFP dan juga sebagainya.
Jadi dari sini kita bisa substitusi dan menggabungkannya. Nah, di sini sudah digabungkan keduanya secara cepat. Ini akan menjadi seperti ini. Ya, kita masukkan saja LFP, SFP akan dimasukkan. Akan menjadi seperti ini dan syaratnya itu setiap P kurang dari epsilonnya. Nah, ini kita simplify lagi persamaan yang sudah kita gabungkan tadi. Secara simpel akan menjadi seperti ini. Di mana FDX min epsilon kurang dari SFP kurang dari sama dengan integral FDX ini di plus epsilon. Nah, di sini kita bisa mengambil ruas yang salah satu aja yang ini. Akan jadi seperti ini. Kita hitung secara matematis biasa, kalkulus biasa akan menjadi seperti ini. Yang menyisakan epsilonnya biasa ini. Untuk proses pembuktiannya. Dan pada akhirnya ini akan digantikan dengan nilai L. Nah, oke, dari sini kita bisa mengasumsikan limitnya sama dengan L sama dengan ini. Makanya bisa tergantikan. Oke, untuk pembuktian selanjutnya, epsilon lebih besar daripada 0, setiap delta lebih besar sama dengan 0, dan untuk semua partisi P dengan P kurang dari delta. Nah, di sini bisa kita tuliskan rumusnya yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, di sini secara mudahnya kita akan tuliskan seperti ini, memenuhi, sehingga kita mendapatkan bahwa yang sama seperti tadi, salah satunya ini sebagai persamaan ketiga. Nah, di sini P adalah himpunan dari A sama dengan X0, X1, X sampai Xn, yang dimana itu sama dengan B. Menjadi partisi dari titik A, B, dan harus memenuhi P kurang dari delta. Di mana MK-nya sama dengan ML, Fx, ML dikalikan dengan Fx, di mana X adalah elemen titik ini. Baik, kita lanjut di sini untuk mendapatkan persamaan selanjutnya. Di sini kita pilih LK elemen dari persamaan ini, dan juga harus memenuhi syarat ini yang tadi di atas. Nah, di sini kita bisa tuliskan lagi rumusnya menjadi seperti ini, kurang dari MK lagi yang ini. Oke, dari sini kita bisa masukkan ke rumus yang telah kita definisikan pada awal, yang sigma ini. Sigma menjadi sigma yang di sini. Nah, di sini ya kita simplify ya, akhirnya kita mendapatkan persamaan nomor 4. Nah, terlihat dari persamaan 3 dan 4 terdapat kesamaan lagi, kita bisa mendapatkan persamaan ini. Ya, secara singkat akan mendapatkan persamaan ini ketika dimasukkan, dan selanjutnya pada dasarnya epsilon itu ada arbitrary, sehingga L itu kurang dari sama dengan integral yang ini. Nah, ini yang A, dan dapat diberlakukan sama jika mengambil SFP kurang dari L plus epsilon ya, sehingga akan menjadi persamaan yang B yang ini, lebih kecil. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan dari A dan B ini, di mana A integral yang ini akan sama dengan integral yang ini, sama dengan L. Sehingga dari pembuktian ini, terbukti bahwa fungsi ini adalah Riemann integral terhadap titik A, B, atau ini fungsinya elemen real terhadap A, B. Itu merupakan solusi untuk nomor 1. Kita beranjak ke nomor 2. Nomor 2 di sini show that limit. Ini sudah saya
pindahkan soalnya di sini evaluate limit. Oke. Oh, maaf di sini. Untuk 2A kita mulai terlebih dahulu di sini. Limitnya saya tulis kembali di sini n mendekati tak terhingga. Dan dari sini kita bisa manipulasi sedikit agar ini tersisa n-nya saja, sehingga harus dikalikan dengan 1/x dan bawahnya juga sekalikan dengan 1/x. Sehingga limitnya menjadi seperti ini. Nah, ketika limitnya menjadi seperti ini, dan ketika kita ingin memasukkan nilai n-nya, kita dapat melihat suatu ciri konstan, di mana limit ini akan berbentuk n per tak terhingga. Sehingga di sini kita dalam pendekatan limit, jika sesuatu dibagi oleh tak terhingga akan selalu bernilai 0. Nah, sehingga terbukti bahwa limit nx akan sama dengan 0 untuk semua bilangan x. Oke. Di sini maaf, sepertinya dapat kesalahan. Oh, tidak. Oke. Oke, di situ sudah jelas di mana ini akan selalu bernilai 0. Oke, itu untuk penjelasan nomor A, di mana limitnya akan bernilai 0 untuk semua bilangan X, bilangan real. Kita beranjak ke nomor B, evaluate lim yang ini untuk X bilangan real dan juga X lebih besar daripada 0. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa jawaban ini dapat diklasifikasikan sebagai 3 bagian, di mana 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 1, X sama dengan 1, dan X lebih besar daripada 1. Oke, kita mulai dari syarat pertama. Di sini kita akan misalkan limit n ke infinite, xn sama dengan 0. Nah, karena di sini mau nilai berapapun nilai x-nya atau n-nya akan mendekati nilai 0. Misalnya di sini 0 kurang dari x kurang dari 1 biasanya kan desimal atau angka-angka yang tidak memenuhi 1. Jika dia dikalikan semakin banyak dikalikan, maka komanya akan semakin banyak. Misalkan 0,01 dikalikan 0,01, maka jadi 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi akan mendekati nilai 0. Nah, di sini kita kembali ke nilai limit biasanya. Kita masukkan xn-nya. 0, maka akan menjadi 0. Itu untuk yang syarat ini. Saya akan annotate agar mudah menjelaskannya. Terus, oke. Untuk yang x sama dengan 1, di sini sama seperti tadi. Yang membedakan adalah x-nya itu adalah 1. X-nya sama dengan 1. Nah, jika n-nya infinite, sama dengan infinite, mau berapapun diinfinitkan akan bernilai 1. Makanya saya tuliskan seperti ini. Oke, di sini saya kembalikan lagi ke soalnya. Masukkan saja, ini jadi 1, ini jadi 1, jadi 1/2. Oke. Untuk syarat ketiga, sini saya akan hapus dulu. Syarat ketiga, X lebih besar daripada 1. Nah, di sini pendekatannya beda, agar kita dapat mendapatkan hasilnya. Nah, di sini jika lebih besar daripada 1, saya akan memisalkan xn seperti ini. Nah, kalau seperti ini, mau nilai x-nya itu sebesar apapun, dia akan tetap mendekati nilai 0 di sini. Nah, ketika dia mendekati nilai infinite di sini. Karena misalkan di sini misalkan 2.
di infinite, berarti 1 infinite. It's infinite. Oke, jadi hasilnya akan selalu 0. Oke. Begitu untuk penjelasannya yang ini. Dan kita kembalikan lagi sama seperti di atas. Kita masukin saja 1 per 1 xn per 1. 1 per 1 sama dengan 1. Sehingga limitnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah kondisi, misalkan kondisi yang pertama berarti 0, kondisi kedua berarti 1/2, kondisi ketiga ya 1. Ini. Itu merupakan solusi untuk nomor 2A dan 2B. Oke, kita clear dulu. Ganti ke mouse. Kita beranjak ke nomor 3. Untuk nomor 3 di sini, show that if, ya, bisa dibaca convergent sequence-nya ini, uniform on intervalnya ini, not on uniform on interval ini. Oke, di sini saya tuliskan, saya misalkan Fn, yang ini, X, dengan E min NX. Nah, fungsi limitnya bisa kita tuliskan seperti ini. Fn X sama dengan 1, jika dia sama dengan 0, 0, ketika dia X sama dengan lebih besar daripada 0. Nah, di sini Fn X tidak uniformly convergent pada interval manapun yang memiliki nilai 0. Di sini, ini merupakan targetnya. Lalu, ketika kita membaca syaratnya, ada epsilon lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk convergent targetnya ini, X harus lebih besar sama dengan 0. Ini persamaannya. Kita clear dulu. Persamaannya seperti ini, syaratnya ini. Nah, di sini kita bisa masukkan saja yang sudah kita definisikan tadi di sini. Menjadi E min NX ini. Nah, di sini jika kita ingin mencari nilai N, berarti kita harus menglogaritma ini sesuai kalkulus. Nah, prosesnya saya percepat saja. Di sini ya, jika kita ingin N-nya, berarti di sini minusnya akan ke sini, tandanya berubah, dan X-nya akan ke bawah. Kan seperti ini. Nah, dari sini kita dapat melihat N-nya itu memiliki nilai yang lebih besar daripada min log epsilonnya per X. Seperti itu. Nah, dan juga X tidak boleh sama 0. Karena jika 0 tidak bisa diproses. Sehingga terbukti bahwa sequence E min NX itu tidak uniformly convergent ke F pada interval yang memiliki 0. Selain itu, sequence-nya akan convergent uniformly. Nah, di sini sudah terbukti, yang sini ada 0-nya, jadi tidak convergent, tidak uniform. Dan di sini interval ini berarti uniform. Nah, ini untuk konklusinya. Secara matematis akan Fnx sama dengan E min X. Nx is uniformly convergent in ini dan not uniform in kondisi ini. Itu untuk penjelasan nomor 3. Kita clear dulu, kita beranjak ke nomor terakhir, yaitu nomor 4. Untuk nomor 4, di sini terdapat 2. Saya akan mulai pada yang A dulu. Nah, di sini secara generalnya ini informasinya. Nah, kita yang A, suppose D1, P1, P2 sama dengan X1 min Y1 plus X2 min Y2. Dan kita harus membuktikan bahwa D1 ini adalah metric space. Nah, di sini untuk mencapai metric space itu ada beberapa kondisi. Nah, kita akan melihat kondisinya satu persatu. Nah, kondisi yang pertama ini adalah ketika P1 dan P2 adalah anggota bilangan real kuadrat ini.
Nah, karena P1 adalah dan P2 adalah anggota bilangan real kuadrat, maka dapat dipastikan bahwa X ini, yang ini, itu harus lebih besar atau sama dengan 0, dan yang ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke, dengan demikian dapat dituliskan bahwa D1, nah ini menjadi seperti ini persamaannya dengan syaratnya. Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, di sini kita misalkan D1 P1 ini, maaf. Saya ganti dulu. Oke, di sini P1 ya. Oke. Kita lanjutkan. Maka dari dimisalkan ini kita dapat mengetahui bahwa X1 min Y1, Y2 min Y2 adalah sama dengan 0. Nah, untuk pencapaian yang sama dengan 0 ini bisa sama dengan 0 dan ini sama dengan 0, dikarenakan di sini pembuat nolnya itu harus dua-duanya. Karena di sini ada tanda mutlak di dua-duanya, sehingga tidak bisa salah satu elemen saja yang dijadikan minus, yang satu plus, atau yang satu kosong, yang satu ada isinya, atau sebagainya. Sehingga dua-duanya harus 0 akan refer pada penyelesaian yang ini. Kemudian didapatkan X1 sama dengan Y1 dan X2 sama dengan Y2. Sama seperti biasa, di mana P1 sama dengan P2. Nah, dari sini P1 sama dengan P2 kita bisa menyimpulkan X1 min Y1 sama dengan X2 min Y2, di mana X1 sama dengan X2 dan Y1 dan sama dengan Y2 ini. Dan kembali lagi pada persamaan awal yang di atas ini. Nah, kita dapat masukkan semuanya di sini, di mana setelah kita masukkan akan bernilai 0. Nah, kita dapatkan ini persamaan ini yang tadi, dan juga persamaan yang sudah kita dapatkan jika P1 dan sama dengan P2. Nah, jadi kondisi 1 ini terpenuhi. Nah, kita beranjak ke kondisi 2, di mana mutlak A min B sama dengan B min A atau asosiatifnya. Ini kita tuliskan kembali yang dari soal. Terus kita bisa rearrange menjadi seperti ini. Y-nya di depan. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa dP1, P2 sama dengan dP2 sama dengan P1. Ini sama aja karena ini mutlak ya. Jadi kondisi kedua ini otomatis terpenuhi. Kita beranjak ke kondisi 3. Kondisi ketiga. Di sini kondisi ketiga, dimisalkan P1, P2, P3 harus ini elemen bilangan real kuadrat. Oke. Di sini P1, X1 min Y1, P2 ini X2 min Y2, P3 ini seperti ini. Nah, di sini kita masukkan D1, P1, P3. Nah, kita mau cari D1, X1 min Y1, X3 min Y3. Nah, di sini kita dapatkan X1 min Y1 plus X3 min Y3. Nah, di sini kita bisa dapatkan dari kedua ini, bisa kita dapatkan ketiga ini maksudnya, dengan X2 min Y2 lebih besar sama dengan 0, sama dengan 0, dan setiap X2 Y2 adalah bilangan ini. Dengan demikian D1 P1, P3 kurang dari D1 P1, P2 plus D1 P2 P3, sehingga kondisi ini terpenuhi. Nah, ketiga-tiganya itu sudah terpenuhi, sehingga bisa disimpulkan bahwa D1 merupakan matrix space proved. Oke. Untuk kondisi yang A.
Itu untuk soal yang A. Kita beranjak ke soal yang B, yang terakhir. Di sini, oke. Di sini, suppose D, sebentar, D yang ini, P1 supremum, ya seperti ini. Sama pertanyaannya, function ini harus dibuktikan matrix space-nya. Atau dibuktikan sebagai matrix space. Sama seperti tadi, secara singkat ada 3 kondisi. Nah, kondisi yang pertama ini, X1, X2 lebih besar sama 0, Y2 juga, dan ini harus memenuhi supremum yang ini. Dan lebih besar sama dengan di mana D-nya P1, P2 lebih besar sama dengan 0. Oke, itu untuk kondisi yang pertama, targetnya itu. Nah, dimisalkan ini sama dengan 0, maka supremumnya ini harus sama dengan 0. Nah, kita masukkan saja. Sama seperti tadi, di sini jika kita lihat tidak ada pembuat 0-nya, maka dua-duanya harus sama dengan 0. Kemudian didapat X1 sama dengan Y1, sama seperti tadi, basisnya. Dan P1 sama dengan P2 dapat juga sama seperti tadi, X1, X2, Y1, Y2. Di sini juga sama, X1, X2 dimutlakan sama dengan 0, Y juga seperti itu. Sehingga supremumnya sama dengan 0. Kembali ke persamaan awal yang ini, maka bisa disamakan dengan 0. Nah, kita dapatkan statement ini, sehingga kondisi pertama ini terpenuhi. Proof. Oke, kita masuk ke kondisi kedua. Kondisi kedua. Asosiatif sama seperti tadi. Di sini supremumnya seperti ini, jika kita balikan di line kedua ini dengan syarat X1 min X2 sama dengan X2 min 1, dan Y1 min Y2 sama dengan Y2 min Y1, maka dia dapat memenuhi syarat tersebut. Di sini karena ada mutlaknya, dia bisa terpenuhi, otomatis terpenuhi. Itu untuk kondisi yang kedua. Kita lanjut ke kondisi yang ketiga. Sini kondisi yang ketiga, dimisalkan P1, P2, P3 sama seperti tadi ini. Nah, di sini X1 min X2-nya seperti ini, X2 min 3 min X3 seperti ini, Y1 min Y2 seperti ini, X2 min Y3 seperti ini. Nah, di sini mappingannya sudah tertulis semua. Yang kita ingin cari adalah X1 min X3, di mana ini kita cari, kita masukkan saja ini supremumnya ini yang isinya, sehingga kita dapatkan isi ini, dan kita dapatkan untuk X1 min X3-nya. Nah, ini harus lebih besar sama dengan supremum yang sama seperti di atas, plus supremum yang sisanya. Seperti itu untuk mendapatkan X1 min X3. Sehingga X1 min X3 adalah kurang dari D infinite P1 P2 plus D infinite P2 P3. Ya, ini sudah sesuai. Lalu Y1 sama seperti di atas, pendekatannya dia supremumnya juga diisi, dan ini juga akhirnya diganti ke D, dan pada akhirnya dia juga supremum X1, X3, Y1, Y3 itu kurang dari D infinite P1, P2 plus D infinite P2, P3, karena ini sama ya. Jadi kita bisa samakan. Di sini didapatkan bahwa statementnya seperti ini, sehingga kondisi ketiga ini terpenuhi. Nah, dari itu kondisi 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka terbukti bahwa D infinite ini merupakan matrix space. Oke, kita clear terlebih dahulu. Baik. Di sini merupakan akhir dari penjelasan saya karena nomor 4B ya.
Baik, sekian dari penjelasan saya untuk jawaban final exam real analysis. Terima kasih Bu Alfi.